Yang saya hormati Ibu Fatimah dari Komisi Nasional Disabilitas, Tuan Guru Bajang Dr. Haji Muhammad Zainul Majdi MA, anggota Komite Eksekutif Majelis Hukama Muslimin Pusat, teman-teman dari Majelis Hukama Muslimin Cabang Indonesia, Ibu Naswa Shihab, Pak Khairon, serta para tamu undangan yang kami banggakan. Pagi ini bersyukur kita dapat bertemu, bersyukur kita dapat bersilaturahim dalam rangka memperingati Hari Persaudaraan Manusia Sedunia tahun 2024. Dunia kita ini sedang tidak baik-baik saja. Dalam beberapa dekade terakhir ini, perang, konflik, kemanusiaan masih sering kita saksikan. Yang terakhir dan tengah terjadi saat ini, apa yang terjadi di bumi Palestina. 27.000 orang, 27.000 nyawa manusia melayang, 66.000 orang luka lainnya, tidak kurang dari 1000-an anak-anak menjadi korban dan harus diamputasi sehingga mereka menjadi penyandang disabilitas dan lain sebagainya. Kebencian, kekerasan masih kita saksikan di berbagai belahan dunia. Bahkan kekerasan dan kebencian itu pun terjadi atas nama agama. Kita lihat bagaimana berbagai macam kasus tindak diskriminasi, intoleransi masih terjadi di mana-mana. Fenomena Islamofobia, kebencian anti terhadap komunitas muslim yang ada di Eropa misalnya. Bahkan apa yang terjadi dengan pelecehan terhadap kitab suci umat Islam, simbol-simbol keagamaan lainnya menunjukkan bahwa keragaman agama, keragaman budaya, keragaman bahasa, keragaman suku bangsa, keragaman warna kulit belum menjadikan dunia kita ini harmoni dan diwarnai dengan perdamaian. Inilah yang melatar belakangi sejumlah cendekiawan, sejumlah ulama di tahun 2014 bertempat di Abu Dhabi menginisiasi sebuah organisasi tempat mereka berhimpun yang mereka namakan Majelis Hukama Muslimin, Muslim Council of Elders, yang dipimpin oleh pemimpin tertinggi Al-Azhar, Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Sheikh Ahmad At-Tayyib, dan Indonesia mendapat kehormatan salah satu putra terbaiknya, Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, menjadi salah seorang pendiri dan anggota dari Majelis Hukama Muslimin. Dan pada level berikutnya, Tuan Guru Bajang menempati posisi sebagai anggota Komite Eksekutif di Majelis Hukama Muslimin Pusat. Sejak 2014 kita masih melihat dunia dibayang-bayangi oleh ketidakpastian akibat konflik dan peperangan. Sehingga pada tahun 2019 sejumlah tokoh agama, sejumlah cendekiawan menginisiasi sebuah pernyataan bersama, sebuah dokumen persaudaraan manusia untuk perdamaian dunia dan hidup bersama. Ini diinisiasi oleh Grand Sheikh Al-Azhar, Profesor Dr. Ahmad At-Tayyib, dan Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik. Dan pada tanggal 4 Februari 2019 dokumen bersejarah tersebut ditandatangani, dan karena dokumen ini mencerminkan perasaan banyak umat manusia di berbagai penjuru dunia,
lalu pada tahun 2020 Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan tanggal penandatanganan dokumen tersebut sebagai Hari Internasional Persaudaraan Manusia yang diperingati setiap tahunnya sejak tahun 2021, dan kini hari ini di Ganaraat kita semua berkumpul untuk memperingati nikmatnya persaudaraan ini. Pada peringatan Hari Persaudaraan Manusia Internasional tahun 2024 ini, di kantor pusat Komite Tertinggi Persaudaraan Manusia yang dilahirkan oleh Majelis Hukama Muslimin, setiap tahunnya itu biasa ada penganugerahan, penghargaan yang disebut Zaid Award untuk Human Fraternity, Zaid Award untuk persaudaraan manusia. Dan tahun ini Indonesia mendapat kehormatan. Ini sudah disampaikan kepada Bapak Presiden tanggal 4 Januari yang lalu, dan kemarin di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, sudah ada konferensi pers pengumuman siapa yang mendapatkan nominasi penghargaan persaudaraan manusia tahun ini. Kemarin diumumkan yang mendapatkan award tersebut adalah NU, Nahdlatul Ulama, dan Muhammadiyah atas kerja kemanusiaannya selama ini, hampir selama 1 abad. Ini mendapat penghargaan internasional yang insya Allah nanti tanggal 5 itu akan diserahkan secara langsung di Abu Dhabi. Nilainya cukup lumayan, 1 juta US dollar hadiah itu. Dan karena 2 yang dapat, dibagi 2. Kita di Indonesia, Majelis Hukama Muslimin sejak tahun 2021 membuka kantor cabang. Semula kantor virtual, dan baru pada tahun lalu kita membuka kantor secara faktual. Kantor kami ada di Gedung Park Tower di Kebon Sirih, dan sudah beroperasi dengan berbagai kegiatan yang kita selenggarakan. Terakhir kita menyelenggarakan konferensi Asia Tenggara untuk agama dan perubahan iklim di Oktober tahun lalu. Dan sekarang dalam rangka peringatan Hari Persaudaraan Manusia, ada sejumlah kegiatan yang kita lakukan. Kemarin kita mengajak melalui mimbar-mimbar masjid, para khatib menyampaikan pesan-pesan persaudaraan manusia. Dan kita juga mengadakan lomba penulisan naskah khutbah Jumat yang mendapat sambutan cukup meriah karena diikuti oleh 851 peserta. Hanya dalam waktu 10 hari kita buka, 851 orang yang mengajukan diri untuk ikut dalam lomba tersebut. Yang menakjubkan, 71 diantaranya yang mengajukan itu perempuan. Jadi kalau untuk penulisan naskah khutbahnya tidak apa-apa perempuan, tapi perempuan menyampaikan khutbah Jumat, saya kira nanti dulu. Nunggu ada perubahan fatwanya gitu ya. Nah, semua ini kita lakukan karena kita adalah bersaudara. Hari ini kami bersama Connect It mengundang teman-teman dari komunitas penyandang disabilitas dan juga para praktisi, pemerhati yang memiliki kepedulian terhadap komunitas penyandang disabilitas. Kita berkumpul di sini untuk merayakan persaudaraan, karena semua agama tanpa terkecuali mengajarkan kepada kita semangat persaudaraan. Semangat persaudaraan itu dibangun karena kita berasal dari satu keturunan, Adam dan Hawa.
Semangat persaudaraan itu dibangun karena semua umat manusia diciptakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa, dengan sifat mulia. Allah telah memuliakan manusia anak keturunan Adam tanpa terkecuali. Secara fisik manusia terlepas dari perbedaan yang ada diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk. Dalam Al-Quran dikatakan fi ahsani taqwim. Setiap manusia siapapun itu ditiupkan secercah ruh dari Allah, yang atas dasar itu malaikat diminta untuk bersujud kepadanya. Kita semua diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas dasar itulah maka tanpa melihat perbedaan agama, tanpa melihat perbedaan pandangan keagamaan, tanpa melihat perbedaan latar belakang kita masing-masing, hari ini kita berkumpul merayakan persaudaraan itu. Persaudaraan adalah sebuah nikmat karunia yang sangat luar biasa. Betapa banyak komunitas dan negara yang tidak bisa membangun semangat persaudaraan itu, mereka porak-poranda. Kita dengan keragaman yang ada di Indonesia, keragaman agama, keragaman budaya, keragaman suku bangsa, keragaman bahasa, alhamdulillah kita masih menikmati indahnya dari persaudaraan yang membuat kehidupan kita lebih harmonis dan lebih damai. Melalui peringatan Hari Persaudaraan Manusia ini, kita mengajak seluruh kalangan tanpa terkecuali untuk menyampaikan harapan-harapan kita kepada dunia, terutama kepada saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang saat ini sedang dalam keadaan tertindas. Banyak kaum lemah yang harus kita bela. Mari kita suarakan harapan-harapan tersebut kepada dunia, kepada masyarakat internasional, agar kehidupan kita ini ke depannya lebih baik, lebih damai, dan lebih harmonis. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan atas nama Majelis Hukama Muslimin. Kami mengucapkan kepada Komisi Nasional Disabilitas, beberapa waktu yang lalu kami sempat beraudiensi dan mendapat sambutan yang cukup positif, karena memang kita dalam mengobarkan semangat persaudaraan ini tidak melihat latar belakang kita. Kita semua adalah manusia yang berasal dari satu keturunan. Kita adalah sama-sama manusia yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, Tuhan yang Maha Esa. Kami ucapkan terima kasih kepada KND, kami ucapkan terima kasih kepada Komite Nasional, kepada Connect In, ya, kepada Connect In, mitra kami dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Terima kasih kepada mitra-mitra, terutama komunitas penyandang disabilitas yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak TGB yang telah membersamai kita pada hari ini. Nanti dalam sesi dialog ada pesan-pesan yang mungkin bisa disampaikan dalam rangka kita memperingati Hari Persaudaraan Manusia ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.